Salam sejahtera dalam Kristus Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Bagi sahabat Kristus dimanapun saudara berada, damai sejahtera Allah Tritunggal yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Pada saat yang indah ini, tuntun kami masuk dalam kelimpahan anugerah Tuhan yang dicurahkan kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, sehingga kami bertumbuh di dalam iman dan taat kepada perintah-Mu. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul Hidup adalah pemberian dan penugasan, anugerah dan pengutusan. Sahabat Kristus yang diberkati, Paul Tillich yang adalah seorang teolog berkebangsaan Jerman mengatakan bahwa keraguan bukanlah lawan dari iman, melainkan salah satu unsur iman. Menurutnya, hanya orang yang serius imannya yang pernah mengalami keraguan. Kita jangan pernah berhenti beriman saat keraguan itu datang. Hal yang semestinya kita lakukan terhadap apa yang namanya keraguan itu ialah membawanya kepada Allah. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga, para murid pergi ke Galilea. Mereka berjumpa dengan Yesus di sebuah bukit yang bernama Zaitun. Penulis Matius mencatat bahwa karena ragu-ragu, tidak semua murid menyembah Yesus yang adalah Raja. Yesus mengetahui hati setiap orang, baik yang sungguh-sungguh percaya maupun orang yang meragukannya. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, itu sebabnya sebelum amanat agung diberikan, Yesus terlebih dahulu membereskan keraguan murid-muridnya. Hidup adalah pemberian dan penugasan. Hidup adalah anugerah dan pengutusan. Tuhan Yesus memberi kehidupan sekaligus mengutus kita untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah bagi dunia ini. Ia mengutus kita bekerja dan melayani, serta menjadikan segala bangsa muridnya. Sahabat Kristus yang terkasih, perintah inilah yang dikenal dengan sebutan amanat agung Kristus bagi para rasulnya. Perintah ini juga ditunjukkan kepada kita sebagai orang percaya atau sebagai muridnya. Kita terpanggil untuk mengajak semua orang melakukan firman Tuhan. Ajakan untuk melakukan firman Tuhan dimulai dari diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengajar orang lain. Maka kita haruslah mengajar diri sendiri untuk hidup benar dan melakukan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, mampukan keluarga kami memahami perintah-Mu tanpa ragu-ragu pada janji penyertaan-Mu serta mengajarkan firman-Mu bagi semua orang. Allah sumber segala kasih karunia
melimpahkan kepada kita berkat-Nya, Kristus yang rela melayani, melindungi seluruh tugas pelayanan kita, Roh Kudus memperdayakan di dalam kita kepedulian terhadap sesama. Amin.